work from home ini tidak berlaku bagi pimpinan. Itu alasan kami aktif masuk, ya. Kemudian Pak Sekda, ya, pimpinan eselon 2 itu sudah disebutkan tidak termasuk di dalamnya. Kemudian pimpinan kepala bidang, ya, sekretaris kepala bidang itu tidak termasuk dalam kriteria work from home berdasarkan Kemenpan. Apalagi kondisi untuk daerah kita itu masih memang dimungkinkan. Nah, untuk eselon 4-nya, kemudian eselon stafnya, kecuali pelayanan umum itu kerja dari rumah dengan catatan memperhatikan kemampuan penguasaan teknologinya. Ya, jadi kalau dia nggak bisa IT mungkin bisa dipertimbangkan. Kalaupun dia bisa IT, maka juga mempertimbangkan dikecualikan kalau misalnya kalau nggak bisa IT harus masuk kantor dengan catatan yang bersangkutan kesehatannya cukup baik. Jadi boleh bekerja dari rumah, ya, meskipun berdasarkan surat Kemenpan, ya, diharuskan masuk kantor, ya, pejabat eselon 2 dan 3 untuk tingkat kabupaten kota. Nah, tapi boleh dari rumah dengan catatan yang bersangkutan memang punya penyakit penyerta, gitu, ya. Jadi kalau dia ada penyakit bawaan yang rawan itu boleh bekerja dari rumah. Tapi sejauh itu tidak, maka saudara kita minta untuk tetap masuk kantor dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Pakai masker, ya, seperti yang kita gunakan, kemudian cuci tangan dan jaga jarak. Kelihatannya saya menganggap belum memahami betul kebijakan work from home. Nanti tolong dibaca, itu jelas sekali disebut di situ. Jadi ini bukan persoalan gagah-gagahan atau apa, tapi ini persoalan aturan dan tanggung jawab kita. Karena nampak sekali ada beberapa SKPD itu sama sekali tidak ada aktivitas. Saya ulang, sama sekali kita tidak temukan ada aktivitas. Dapat laporan juga, ya, ada yang sebenarnya kita berharap SKPD-nya mempercepat. Ini kan banyak hal yang harus kita percepat. Nah, kadang terhambat pimpinannya karena banyak yang kemudian pertama sebenarnya tidak dirumahkan tapi dia merumahkan diri. Masih bagus kalau dia merumahkan diri dan dia produktif. Yang problem adalah sudah merumahkan diri dan tidak produktif. Ini banyak nih, ketika diminta data dibilang ada di kantor. Nah, kenapa kau udah masuk kantor? Gitu. Padahal dia tidak termasuk di dalam kriteria yang memenuhi syarat untuk bekerja dari rumah. Nah, ini jadi sekali lagi untuk betul-betul diperhatikan. Nah, absen ini akan dioperasikan berdasarkan pembagian tugas kantor, jam masuk dan jam keluar kantor. Nah, ini yang tidak berlaku lagi kan. Nah, sementara kita kemarin kalau saya tidak salah sudah tanda tangani jam kerja termasuk bulan apa nih? Selama Ramadan, ya. Jadi sekali lagi untuk jadi perhatian bagi kita teman-teman, ya, yang tidak memenuhi kriteria atau berdasarkan regulasi diwajibkan untuk bekerja di kantor. Harap untuk betul-betul dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Terus, ya, jadi work from home ini kalau dimanfaatkan dengan bagus oleh para ASN, terutama para sekretaris dan kepala bidang, tentu akan dapat mengetahui tingkat pencapaian indikator kinerja program yang telah tertuang di dalam Renstra dan Renja SKPD tahun berjalan. Terutama tentu kita bisa menilai apakah sudah sesuai dengan yang tertuang di dalam perjanjian kinerja. Nah, kemudian tugas tambahan lainnya juga selesai, yaitu tingkat untuk mengetahui tingkat pencapaian persentase pencatatan sensus penduduk online secara mandiri khusus bagi ASN dan non-ASN di SKPD-nya masing-masing.
Jadi saya kira ini arahan sekaligus materi, kan saya dikasih 3 materi yang cukup panjang, dan untuk menjadi perhatian, dan selanjutnya Pak Sekda akan melanjutkan rapat kita hari ini. Terima kasih, selamat bekerja untuk semua teman-teman. PR kita tadi tolong terkait dengan PPID, ya, bagaimana mengkomunikasikan, memberikan pengetahuan, pengenalan, paling tidak pengenalan kepada masyarakat terkait dengan kinerja pemerintahan. Kemudian yang kedua terkait dengan sensus penduduk online, ada waktu kita 18 hari lagi untuk mencapai target minimal 13% warga Luwu Utara yang telah melakukan sensus penduduk secara online, dan peran serta dari seluruh SKPD termasuk pemerintah kecamatan, ya, dan kelurahan ini menjadi sangat membantu. Kemudian terkait kebijakan work from home, mudah-mudahan kita semua bisa tetap produktif dalam kondisi seperti apapun. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, karena kita ini termasuk orang yang masih dalam kondisi pandemi mendapatkan privilege. Privilege-nya adalah tetap bisa keluar dari rumah untuk kegiatan produktif, terutama dalam menjalankan tugas pemerintahan. Itu tidak semua dimiliki oleh orang, jangan ikut-ikutan juga, ya. Bagi yang tidak yang tidak termasuk di dalam kriteria dapat bekerja dari rumah itu, jangan ikut-ikutan. Ayo, sekali lagi terima kasih semuanya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Bagi yang berpuasa, selamat melanjutkan ibadah puasa hari ini. Semoga semuanya berkah. Makasih, selamat siang. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.